I-Liga menetapkan regulasi berbeda untuk kompetisi Liga Cup musim depan. Setiap klub peserta hanya diperbolehkan mendaftarkan maksimal 3 pemain asing, dan kuota tersebut tidak dapat diganti hingga turnamen berakhir. Direktur Utama I-Liga, Ferry Paulus, menjelaskan aturan tersebut berlaku bagi seluruh klub yang ambil bagian di Liga Cup, baik dari Superliga maupun Championship. Kalau ada masalah pada pemain asing, diganti yang lokal. Ferry menegaskan aturan tersebut juga berlaku jika pemain asing mengalami cedera atau meninggalkan klub pada pertengahan musim. Jika ada salah satu dari 3 pemain itu yang cedera serius atau pindah klub pada pertengahan musim, pemain tersebut tidak bisa diganti oleh pemain asing lainnya. Regulasi ini disiapkan dengan pertimbangan kesetaraan antar klub. Pasalnya regulasi Championship musim ini masih menggunakan kuota 3 pemain asing. Aturan tersebut berbeda dengan Superliga. Pada musim depan, klub Superliga diperbolehkan mendaftarkan hingga 11 pemain asing. Ferry mengatakan pembatasan di Liga Cup juga diharapkan membuka ruang besar bagi pemain lokal untuk mendapatkan menit bermain. Iya, itu pemain-pemain yang menghuni tetap di bangku cadangan bisa main. Jadi kita buat regulasi seperti itu tuntasnya. Kapten Persib Bandung, Mark Locke, menyatakan kesiapannya untuk segera menyusul rekan-rekannya dalam program pemusatan latihan atau TC di Gianyar, Bali. Gelandang andalan Pangeran Biru ini dijadwalkan terbang ke Pulau Dewata pada Jumat 14 Agustus. Mark Locke mendapatkan jatah libur singkat ekstra setelah berjuang keras membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Meski sempat absen pada hari pertama TC yang dimulai pada Rabu 12 Agustus, Mark Locke menegaskan kondisinya sangat bugar dan penuh motivasi untuk kembali beraksi bersama Persib Bandung. Pemain bernomor punggung 23 ini mengaku sangat merindukan atmosfer latihan tim setelah fokus di level internasional. Libur singkat yang diberikan tim pelatih dinilai cukup untuk mengembalikan kebugaran fisik dan mentalnya. Saya sangat antusias untuk kembali bersama Persib. Libur beberapa hari kemarin membuat saya lebih segar dan sekarang fokus penuh saya adalah mempersiapkan diri bersama Persib untuk menghadapi tantangan besar di depan. Agenda TC di Bali ini bukan sekedar peningkatan fisik, melainkan juga momentum penting bagi taktik pelatih Igor. Manajemen Persib musim ini mendatangkan sejumlah amunisi baru untuk memperkuat kedalaman skuad. Menanggapi kehadiran para pemain anyar tersebut, Mark Locke mengaku tidak sabar untuk segera bekerja sama di lapangan. Menurutnya proses adaptasi dan pembangunan chemistry harus dikebut agar tim tampil solid. Ada beberapa pemain baru di tim saat ini. Tugas kami sebagai pemain lama, terutama saya sebagai kapten, adalah membantu mereka beradaptasi secepat mungkin. TC di Bali adalah waktu yang sangat tepat untuk membangun kebersamaan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Persib pun dihadapkan pada jadwal kompetisi yang sangat padat di musim depan. Selain mempertahankan performa terbaik di Liga Domestik, Maung Bandung juga akan membawa nama besar Indonesia berlaga di panggung Asia melalui kompetisi ACL2 dan Shopee Cup. Mark Locke pun optimis dengan komposisi skuad yang ada saat ini ditambah persiapan matang di Bali, Persib mampu berbicara banyak di semua kompetisi yang diikuti tuntasnya. Persib Bandung dipastikan belum sepenuhnya menutup aktivitas perekrutan pemain untuk menghadapi musim depan. Setelah mendatangkan bek asal Kroasia, Dani Jeloncar, sektor penjaga gawang disebut masih berpotensi mendapatkan tambahan pemain. Kebutuhan tersebut muncul setelah Adam Saibek meninggalkan Persib Bandung.
Saat ini Persib Bandung hanya memiliki Teja Paku Alam sebagai kiper berpengalaman, sementara Fitrah Maulana dan Rakabil Huda menjadi opsi muda di bawah Mister Gawang. Komisaris PT Persib Bandung, Umuh Muhtar, mengakui kemungkinan penambahan kiper masih terbuka. Namun keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan tim pelatih yang dipimpin Igor Tolić. Sampai di sini, belum ada lagi berita untuk pemain baru. Belum ada lagi kemungkinan, tapi paling kami butuh yang menghandle kiper. Kalau kiper, menurut saya itu butuh. Menurut Umuh, manajemen tidak akan mengambil keputusan sendiri. Kebutuhan pemain tambahan harus berdasarkan evaluasi dan rekomendasi dari tim pelatih yang mengetahui kondisi skuad secara langsung. Tapi nanti tergantung pelatih yang menentukan, pelatih yang bisa kasih masukan dan meminta pemain lagi atau tidak. Itu pelatih yang tahu keperluan di lapangan. Persib akan menghadapi musim yang cukup padat karena harus membagi fokus di 4 kompetisi. Situasi tersebut membuat kedalaman skuad menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, termasuk opsi penjaga gawang. Sejauh pramusim berlangsung, Teja dan Fitrah masih dalam kondisi siap sehingga kebutuhan kiper tambahan belum menjadi prioritas utama. Namun padatnya agenda sepanjang musim membuat Persib perlu memiliki opsi berpengalaman apabila terjadi masalah pada kiper utama. Umuh pun mengisyaratkan bahwa sosok yang dicari nantinya bukan sekedar pelapis, melainkan kiper yang mampu memberikan persaingan sekaligus menjaga kualitas di posisi tersebut. Nanti kita mencari kiper yang andal dan bisa mengimbangi Teja di bawah Mister Gawang. Meski demikian, peluang Persib mendatangkan kiper baru tetap bergantung pada penilaian tim pelatih. Jika mereka menilai Fitrah sudah cukup sebagai pelapis Teja, manajemen tidak akan memaksakan perekrutan. Dengan bursa transfer awal musim yang masih terbuka, Persib masih memiliki kesempatan menambah kekuatan di bawah Mister Gawang. Keputusan tersebut kini menunggu rekomendasi dari tim pelatih tuntasnya. Tim satelit Persib Bandung, PSGC Ciamis, akhirnya resmi merekrut ex-pemain Persib Bandung, Ezekiel Endwasel. PSGC akhirnya benar-benar merealisasikan perekrutan striker asal Chad tersebut. Eze diperkenalkan sebagai pemain baru pada Rabu 12 Agustus. Kedatangan Ezekiel menambah aroma Persib Bandung di tubuh tim satelitnya. Eze adalah striker Persib pada musim 2017 hingga 2019. Sebelumnya PSGC mendatangkan 3 pemain yang juga ex-Persib Bandung, yakni Ahmad Basit, Yandi Sofyan, dan Ferdiansyah. Dengan demikian, kehadiran Ezekiel ke PSGC meruntuhkan rencana peminjaman Ramon Tanki dari Persib Bandung. Bobotoh yang kurang puas dengan performa Ramon di pramusim mendesak Persib meminjamkannya ke tim satelit. Ramon dikabarkan menjadi tumbal karena Persib telah memiliki 12 pemain asing. 1 pemain asing tidak bisa didaftarkan untuk Superliga atau hanya bisa didaftarkan untuk kompetisi Asia. Dengan direkrutnya Ezekiel, PSGC berfokus mencari 2 pemain asing lagi di posisi selain striker. Maka kecil kemungkinan mereka mendatangkan Ramon yang berposisi seperti Ezekiel, meski PSGC juga akan menampung 6 pemain Persib lagi. Hal ini seperti yang dikonfirmasi oleh asisten pelatih PSGC, Eka Ramdhani. Kita agak sedikit terlambat, tapi kita coba memaksimalkan waktu persiapan yang ada. Masih tunggu beberapa pemain lagi yang mungkin dari Persib Bandung. Ada beberapa pemain yang mungkin akan digeser ke Ciamis, 4-6 pemain tuntasnya.